Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Saya Dewi Pita dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Rizyawan M. Pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. 2. Landasan hukum pembiayaan. Menurut Baharudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas dasar yuridis meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, dan dasar filosofis seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. 3. Sumber keuangan sekolah. Orang tua, B. Pemerintah pusat, C. Pemerintah daerah, D. Masyarakat, E. Fasilitas sekolah, F. Siswa, dan G. Pemilik sekolah atau yayasan. 4. Kategori pembiayaan pendidikan. A. Biaya langsung atau tidak langsung. Di correct cost, biaya langsung yaitu biaya yang langsung diproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Direct cost, biaya tidak langsung adalah pengeluaran tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tetapi menginginkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya lainnya. B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. 5. Pendekatan biaya satuan pendidikan. Pendekatan makro. Pendekatan makro berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana. B. Pendekatan mikro. Pendekatan mikro berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh peserta didik. 6. Fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. B. Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan. D. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. B. Manajemen sarana dan prasarana. 1. Pengertian sarana dan prasarana. Menurut Darsini, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. 2. Perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Ru, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. 3. Tujuan dan manfaat prasarana dan sarana. 1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. 2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. 4. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. Perencanaan mengadakan sarana dan prasarana pendidikan sekolah. B. Perencanaan harus jelas. Untuk hal tersebut, maka kejelasan suatu rencana dapat dilihat pada 1. Tujuan dan sasaran atau target yang akan dicapai. 2. Jenis dan bentuk tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan. 3. Petugas pelaksanaan. 4. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan. 5. Kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan. 6. Realistis. C. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama. 5. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak, meliputi barang bergerak
yaitu barang habis dipakai, meliputi menyusun daftar sarana sekolah yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan, memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan, menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, tengah tahunan, dan kemudian mewujudkan rencana tahunan. Bagan di samping merupakan bagan bagaimana cara mengadakan sarana dan prasarana. 7. Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris atau Latin inventarium yang berarti daftar barang-barang atau bahan dan sebagainya. 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. 9. Penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan untuk pembebasan sarana dan prasarana dari tanggung jawab yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana menurut Barnawi adalah sebagai berikut. A. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan, atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. B. Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. C. Membebaskan ruangan dan penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Demikian materi mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.